saya Arsya Iza Mahendra, absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Bintang. Nama saya Hana Safira, nomor absen 13. Nama saya Latifah Syahira dari kelas 10 IP1 dengan absen nomor 17. Nama saya Muhammad Rizal Falevi, absen 19. Nama saya Muhammad Raka Fariza, absen 23. Nama saya Rendiawan Putra Pratama. Nama saya Serina Maulida Fuad, absen 32. Ini akan mempresentasikan corak kehidupan masyarakat masa Paleolitikum. Yang pertama itu adalah kehidupan sosial dan cara bertahan hidup masyarakat praaksara pada masa Paleolitikum. Yang pertama, mereka itu hidup secara berpindah-pindah ataupun nomaden. Kemudian mereka hidup secara berkelompok kecil, terdiri dari 5 sampai 7 orang untuk memudahkan mereka untuk berpindah tempat. Kemudian mereka juga menggunakan alam untuk menggantungkan hidup kepada alam. Mereka membuat makanan dan segala macam itu sumbernya bersumber dari alam. Kemudian mereka menggunakan peralatan yang sederhana, biasanya itu terbuat dari batu. Kemudian juga mereka menggunakan bahasa yang sederhana yang hanya dimengerti satu sama lain. Cara bertahan hidup dari suhu yang ekstrim, mereka itu berpindah tempat. Misalnya goa yang mereka tempati itu sudah mulai terasa dingin, maka mereka akan berpindah ke goa lain yang lebih hangat. Dan cara bertahan hidup mereka dari hewan buas itu adalah dengan cara membuat alat-alat dari batu untuk membela diri. Selain itu, mereka juga menggunakan ranjau atau jebakan untuk menjebak hewan-hewan buas. Selain itu, jika ada hewan yang lain juga yang masuk ke dalam jebakan itu, bisa sekalian untuk mereka makan. Kehidupan budaya. 1. Belum mengenal cocok tanam. 2. Hidup berburu dan meramu. 3. Manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. 4. Alat yang digunakan berupa peralatan batu yang besar dan kasar. 5. Tempat tinggal, padang rumput, gua, dan dekat sama sumber air atau sungai, laut, pantai, dan lain-lain. Sosial ekonomia. 1. Kehidupan ekonomi bergantung pada alam atau food gathering. 2. Belum mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam. 3. Aktivitas berburu dilakukan secara berkelompok. 4. Ada yang di daerah pedalaman atau hutan, pinggir aliran sungai, atau daerah tepi pantai. Nah, selanjutnya itu kepercayaan pada masa praaksara. Kepercayaannya itu dibagi menjadi 3, yaitu animisme, dinamisme, dan toteisme. Yang pertama itu adalah animisme. Animisme itu suatu kepercayaan yang mempercayai bahwa suatu benda memiliki roh yang kuat. Biasanya roh yang mereka anggap itu adalah roh-roh nenek moyang. Roh itu ada yang jahat dan ada yang baik. Maka untuk menjaga agar roh jahat tidak marah kepada mereka yang akan membawa kesialan, maka mereka memberikan sesajen. Biasanya benda-benda yang dianggap sakral itu seperti pohon, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian dinamisme. Dinamisme itu adalah suatu kepercayaan yang percaya bahwa kehidupan mereka akan berjalan mulus ataupun tidak mulus dipengaruhi oleh suatu benda. Makanya untuk agar kehidupan mereka menjadi mulus, mereka memberikan sesajen kepada benda tersebut. Contoh bendanya adalah keris. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada kepercayaan toteisme. Kepercayaan toteisme ini adalah mempercayai bahwa hewan adalah sesuatu yang sakral atau suci, sehingga mereka menyembah hewan tersebut. Biasanya hewan yang disembah adalah sapi ataupun ular. Asli kebudayaan zaman Paleolitikum. Asli kebudayaan zaman Paleolitikum antara lain adalah kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong, kapak genggam, kapak perimbas, kapak nentak, pahat genggam, alas serpi. Kapak genggam, sebuah batu yang mirip dengan kapak namun tidak bertangkai, dan cara menggunakannya yaitu dengan digenggam ya. Kapak ini juga terkenal dengan sebutan kapak perimbas. Dalam ilmu sejarah, kapak ini disebut dengan chopper yang artinya penetak. Kapak genggam pernah ditemukan oleh beliau pada tahun 1935 di Pacitan, Jawa Timur.
Batu genggam biasanya dibuat dari batu gamping. Batu tersebut dipahat memanjang sehingga berbentuk agak lonjong. Fungsi dari kapak genggam sendiri untuk numbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pohon, membunuh hewan buruan, dan menjadi senjata pertahanan. Pahat genggam adalah pahat yang dilakukan orang dengan tangan yang alatnya digenggam, seperti kapak, dan berbentuk masif, dan fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah dan mencari bumbuan yang dapat dimakan. Kapak penetap. Kapak penetap disebut juga dengan kapak perimbas atau kumping tool. Alat ini menjadi salah satu peninggalan peradaban paling tua yang pernah ditemukan. Kapak penetap ditemukan pada zaman Paleolitikum yang merupakan zaman batu paling tua. Meskipun tampak sederhana karena bentuknya masih berupa batu besar yang digenggam, namun kapak penetap memainkan peran penting dalam kehidupan manusia saat itu. Kemunculan kapak penetap memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia berkat berbagai fungsinya. Jika sebelum manusia harus menggunakan kuku dan gigi untuk memotong sesuatu, berkat kapak penetap pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Fungsinya sebagai berikut: 1. Memotong dan menumbuk. 2. Alat berburu. 3. Menguliti binatang. Yang terakhir adalah alat serpi. Alat serpi merupakan salah satu peralatan yang digunakan manusia purba. Alat tersebut diperkirakan dibuat seperti kapak genggam. Alat serpi memiliki sisi yang tajam seperti pisau dan terlihat bergerigi. Alat serpi pernah ditemukan di daerah Sangiran dan Bojong. Ciri-ciri alat serpi sebagai berikut: memiliki lempengan dengan bagian sisi mata tajam, berukuran kecil dan tipis, terbuat dari bahan batu seperti kalsedon, batu gamping, kuarsa, obsidian, dan berbagai batu vulkanik lainnya. Peninggalan dari kebudayaan yang digunakan zaman Paleolitikum atau pada lapisan Pleistosen, memiliki ujung yang menerima pukulan atau tekanan disebut sebagai ujung serpian proksimal, dan fungsinya yaitu mengiris, menajamkan, menghaluskan, memotong, dan menguliti hewan buruan. Ciri-ciri manusia purba pada zaman Paleolitikum, yaitu yang pertama, banyak menggunakan perkakas batu, meskipun ada juga perkakas kayu dan tulang. Yang kedua, hidup dalam kelompok kecil agar lebih mudah bergerak mencari makanan. Yang ketiga, berburu hewan liar untuk diambil dagingnya dan mengumpulkan makanan dari hutan. Yang keempat, memilih lokasi tempat tinggal yang aman dari predator, musuh, dan terhindar dari cuaca buruk seperti di dekat sungai, danau, dan puncak bukit rendah. Yang kelima, membangun gubuk kayu semi permanen sebagai tempat tinggal. Dan yang terakhir, sering menggunakan bagian belakang gua sebagai tempat menyimpan sampah dan pintu alternatif. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.